pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala, Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana. Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19:55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Zul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup. Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40 korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele, dan korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan mengerahkan drone untuk pemantauan lewat udara.
Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saduddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang membutuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan, dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung. Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap Huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Ruding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan, dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Ruding, Pantai Bidari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan. Dari Losmawe, lintas 17 menuju Melabuh. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dimana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha ini awalnya dulu di Kecamatan Jompalawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu. Merupakan salah satu dari program Satgas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Informasi, dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya, itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi ini untuk dua objek pajak. Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi. Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan. Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batumal kesehatan di Camat Pegasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong. Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan. Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahik dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak
sudah sampai ke rumah sakit dan bungkus sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita Baitul Mal. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat. Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Kodim 0119 BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Weh Pesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, Ketua dan para pengurus Persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personel semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Berita terakhir dari Tanah Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja laporan. Maksud kami laporan dari Sanusi. Bupati Aceh Tengah Hilyoga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan: menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilyoga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah. Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga butel. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada backuper dan membuat spray. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Moiza Uswa menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan. Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDK MP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDK MP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Ano Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan
dan diperuntukkan bagi 7 titik KDK MP yang belum menerima kendaraan. Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit, kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi. Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDK MP juga telah tersedia. Untuk 5 KDK MP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan didistribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDK MP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDK MP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdur Rauf As-Singkili. Ratusan warga di Subulu Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto. Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombe. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah Desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81. Kepada kita warga masyarakat yang ada di sini agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini. Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.